Kalau kita ngomongnya pribadi dan untuk kita sendiri sama Allah dan kehidupan, semakin kita dihina orang tidak, itu semakin baik. Kalau saya sangat senang dihina orang karena itu menghapus kesalahan-kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kan bukan masalah pribadi, itu kan masalah sejarah dan masalah harga diri sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, tidak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari Dek, pedomannya itu gini, kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini, orang Merapi mengatakan Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jawa digowo, itu tadi kan kasus Jawa ora digowo, kan itu. Artinya di dunia ini ada akar peradaban tiga, yang satu Yunani kuno, yang satu sebenarnya empat, Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya, paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama Mas mohon maaf, Lazarus ya, itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Loh gimana tuh, kita itu semua kita terima kok, jin setan itu diterima, cuman kok podo-podo menungso. Jadi memang ada penghancuran terhadap kita. Kalau tak singkat aja, penghancuran itu dimulai asalnya dimulai 14 sampai 16 sampai 18. Itu ada eskalasi. Nanti ini boleh pakai ilmu Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Iblis atau tidak sama sekali tidak apa-apa, kapan-kapan saya jelaskan. Tapi pokoknya kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de-Allahisasinya itu di situ. De-Tuhanisasi. Jadi Gusti Allah dimulai abad 18 kuwi. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Jawa asal tidak Islam, Nusantara tidak asal Islam. Pak Harto silakan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia, tidak apa-apa asal jangan kupluan. Nah salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia convert ke Islam. Pak Harto asalnya kan Islam Jawa, dia lebih Jawa daripada Islam. Mulai 89 bahkan dia bergeser menjadi Jawa Islam. Nah Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam gitu. Dia dijatuhkan karena dia Islam gitu loh. Maka saya wis Pak sampai ngalah sih kan gitu. Terus tak kasih ultimat gak pada itu dan seterusnya. Nah jadi yang dihancurkan sekarang urut-urutan ini Renaissance yang disebut masa pencerahan, sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawur oleh sekutu. Kelak meloncat lagi Arab Spring dihabisin. Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria ini meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai, tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka, sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria, tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan, sudah menghancurkan Islam. Gitu. Sekarang adalah kita sasarannya gitu loh. Nah, apa yang disasar pada kita yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah. Makanya kalau ada persatuan di mana orang kenduri, dia bilang jangan kenduri karena itu kan untuk kucing, kan begitu kan. Itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh si kucing ini. Tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita.
Itu sasarannya kita. Jadi yang Anda jumpai di Solo itu sebenarnya kan lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini, saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Padahal Jawa itu kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya, kalau Jawa benar-benar Jawa, dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek ngono ra Jawa jenenge. Wong Jawa ki artinya wong sing Jawa. Jawa itu jadi Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan menerima siapa saja. Itu namanya Jawa. Jadi itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa kok menolak orang lain, itu duduk Jawa jenenge. Nah, itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia hanya korban dia. Artinya dia menjadi alat, tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis kok itu. Cuman Anda tidak usah sedih soal sorban dijadikan apa? Konsum suka. Ya ora apa-apa ngono kok, ora apa-apa. Ndak masalah ya. Jadi nek perlu gudon terus kowe angger runu malah gawe surban. Jadi kowe nengok suka ngomong nggawa kaos begitu arep tekan kono gawe surjan. Malah apik kowe. Malah kok gudo terus. Gitu. Nah aku malah tak wong saiki aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki, jerono tukang-tukang angkut barang, kuwi kan celonone normal kabeh nganti nisor. Padahal yang di layani mereka kan celonanya congklang-congklang. Aku langsung nesu kok, tak parani isu-isu kayak kesel bar makian kok disuguhi kathok congklang karo ora congklang. Nah sing apa jenenge sing apa jenenge Mas sing porter itu kan ndak celananya ndak congklang, tak nesoni kok. Hei, dosa kan ya? Loh, enten apa cak? Celanane dilempet. Sunah Rasul. Ngono aku nesu aku. Ayo cepet dilempet. Cekak, ayo di atas tumit semua, ayo ngono aku. Anu ning ngono kan ya. Arek-arek mesuk kurang ajar Cak Nun. Tapi kan seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Itu. Aku suka kok gitu-gitu. Suka tak gudo tambahan karo aku. Tambah tak gunggung nek cara Jawa Timur gitu loh Mas. Anda tenang aja. Dihina itu baik kok. Bahkan kalau kita tidak dihina kok 3 hari itu kok enggak ada orang menghina ya gitu. Mbok ngono. Iya, mending dihina daripada dipuji kok. Aslinya loh ya, itu lebih sehat untuk Anda. Gitu loh. Lebih baik Anda minum pahit daripada minum manis, bener gak? Kalau manis kan sakit gula, nek pahit loro pahit ora ono. Nek kue loro pahit semut ra gelem ngrubung, malah penak tau kue. Angin we supaya wegan. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus Anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu kowe rono Mas aku tukang parkir lho. Iki lho buktine ngono kuwi. Ben kaya wong gendeng ketemu wong Mas aku tukang parkir lho ngono kuwi. Malah apik. Dikafirke wong ngono kuwi. Tulisan kene, aku kafir ngono. Malah apik. Ngono wae repot. Nah, nek kowe ngomong aku kafir, orang enggak percaya bahwa Anda kafir. Dan itu lebih baik Anda tulis plang di sini aku kafir daripada aku muslim. Betul enggak? Nek aku muslim kan jadi sombong. Nek aku kafir kan uang bingung piye. Ah, kita kan masih lumayan bingung toh, tidak pasti toh. Tapi kalau aku muslim pasti sombong. Ah, milih ndi kowe? Milih bingung ke uang apa milih sombong? Bingung ke uang ayo. Mulai hari ini mulai susunlah bagaimana cara membuat orang bingung. Yang pertama soal leluhur ya. Jadi Anda tidak harus tahu semuanya. Orang itu tidak wajib tahu semuanya. Minimum Anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari Anda menghargai, menghormati. Keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah. Meskipun tidak pernah mengerti. Dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti. Ojo menegok Nabi Khidir isih ana apa ora, anake sapa, KTP pora, kebangsaane apa. Gue yang golek gue gitu kan. Ono meneh sing takon apa jenenge ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer. Ono takon ngono kuwi. Dan cacah yang lah rumah samu aku iki DLL AJR piye
Disub. Ya, tapi tidak apa-apa, itu kalau itu untuk cinta Anda kepada beliau kan bagus-bagus saja, dan itu tidak perlu terjawab. Tidak semua perlu terjawab, Mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan, dan Allah memang menyimpan banyak sekali rahasia, dan itu bagus dirahasiakan, itu bagus. Saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga. Anda hanya bisa mendengar 1-2 meter, begitu jauh Anda tidak bisa mendengar. So, kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter, 100 meter, Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang. Apalagi kalau sampai yang disebut makrifat, waskito, lantip, lebih parah lagi. Kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamimu, tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya. Mesti rasido. Menurut kita menjelaskan lagi. Iya tak? Iya tak? Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan, karena hidup ini adalah menikmati batasan. Itulah sebabnya di surat An-Nur tadi Anda dikasih miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, dia akan hancur, karena keinginan itu akan menghancurkan dia, karena nggak akan pernah berhenti. Gaji piro wae tetap gelem aku, tambahin meneh gelem gitu. Jadi maka dikasih 2 teman, yang satu iman di hatimu, nomor 2 dikasih akal pikiran yang namanya zujajah. Di sini regulator. Oh cukup semene wae, oh aku ngene wae. Ini yang memberi batasan. Nah, batasan itu justru yang harus Anda nikmati. Jadi keliru kalau Anda menyembah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan tujuan, kemerdekaan adalah alat untuk supaya Anda tahu batasnya. Nah, selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah, dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup. Enggak. Di sini Anda merdeka toh, tetapi kan Anda justru karena merdeka Anda sangat membatasi diri, betul enggak? Kan di sini Anda tidak ngawur, Anda menahan diri, Anda mengendalikan diri, kan begitu. Justru karena Anda saya merdekakan. Kan kalau Anda saya atur-atur, Anda ingin memberontak, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik nek ngene aku eling Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, kowe iki rambutmu dhewe jumlah pira ora ngerti ya. Kowe rambut dhuwur ora ngerti apa ana sing ngisor. Ngitunge wae angel, kowe gegermu cuklek nek ngitung sing ngisor kuwi. Diluru telu. Abu Nawas jawabnya gampang, dia nggawa apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Abu Nawas ditakoni, begitu ditanya besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo gampang, terus turu deh. Turu di dalam tidur itu dia guyu-guyu dewe kayak lah ngono wae. Akhirnya besoknya dia datang, ayo berapa Abu Nawas katanya. Dia sudah bawa kambing Mas, kambing gede sing bulunya banyak itu. Loh, kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit malah kesini bawa kambing. Lah ya justru itu, karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini. Kok bisa tahu? Lah hitung sendiri. Ngono, tadi gue iki aja ngelu-ngelu ngono kok. Ben wae wong ngono kok. Itu ya teman-teman sekalian, jadi tidak tahu tuh. Jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam, gue iki mbok yo rasa ngoyak-ngoyak engko tenanan lho kowe engko. Tenan lho piye kowe iki. Ngene wae kowe rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengen, rasa berjata. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe rasa maput ngono wae ya. Ning ngono wis cukup wis kowe. Cukup dah. Itu cuma satu loncatan kecil. Satu loncatan kecil. Itu sama dengan dinyunyuk rokok. Iki kagete pas dinyunyuk kuwi tok. Nek kowe iso bertahan tek ngene iki, susah ora apa-apa. Wis nek ora percaya kene. Terus ngene deh. Itu Pak Ismail yang pernah di sini, Anda ingat Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak?
itu yang ngajari saya gitu-gitu. Jadi dia ini nek ana wong ngerokokan dijupuk terus di kena ki tangane apa kene nyok ngene iki. Itu Pak Ismail itu wong edan ya. Saya kira perlulah Anda berlatih itu. Nah perlu pakai irungmu kan gitu. Jadi Mas, menurut saya itu tidak urgen lah. Ya kalau memang Anda disentuh, Anda siap dengan itikat baik, siap dengan itu sahabat Anda, dia sama-sama Anda sama, bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda, dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia. Karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan, enggak, sebelumnya sudah ada, sudah tertulis di bab tertentu dari Lauhil Mahfuz. Orang njur kowe pengen rono wah Lauhil Mahfuz nasibku piye ya? Kowe nek ngerti nasibmu dhewe. Wes aku soalnya ngalamin begitu dari kecil Mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4, teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira lah umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, malah belikan sapi. Ngerti deh, Lurah korupsi ngerti. Terus ketemu Wak Sagi 6, anakmu mati selikur dino meneh. Bongkoi. Selikur dino dihitung ya saiki tuh kan bela-belane wedhus kono, cek seneng atine. Mati temen Mas selikur dino kemudian. Nah kowe gelem tak temokke wong kaya ngono kuwi. Kowe malah. Gitu loh. Wis ta wis Mas, kowe apa anane sembodo wae biasa wae tapi siap anytime ada apa-apa. Enggak ada masalah. Ada hantu enggak ada masalah. Itu cuma satu sekon saja. Anda hancur tidaknya itu Anda loncati itu gitu. Sama dengan menahan nafsu, bagaimana menahan nafsu itu Anda loncati saja. Nah, yang leluhur tadi itu Anda menghormati sudah, nanti Anda ketemu, nanti Anda akan ketemu dan tidak harus tahu semuanya, tidak harus, sudah cukup. Masih ada yang tak berikutnya.